Hati-hati, jika punya khodam fasik yang ada pada diri manusia, maupun dalam benda bertuah. Ternyata, banyak yang belum mengetahui tentang khodam. Ya, kami coba jelaskan lagi, sebagai wawasan, agar nanti tidak menggunakan khodam fasik, atau berobat pada orang yang memakai khodam fasik. Khodam itu bahasa Arab, arti dalam bahasa Indonesia itu pelayan atau pembantu, arti dalam bahasa Jawa itu disebut perewangan. Jadi, khodam itu adalah pembantu, atau perewangan. Khodam itu bisa dari bangsa jin, siluman, setan, bahkan iblis. Itu dari golongan yang perlu kita hindari. Meskipun mereka mengaku sudah Islam. Karena dunia gaib itu banyak tipuan. Ada juga khodam dari bangsa malaikat. Ini golongan yang baik, namun jarang sekali di zaman akhir ini yang mempunyai khodam malaikat. Ya, kita fokus ke khodam dari bangsa jin, setan, siluman, iblis. Misalkan, kita punya PRT, atau pembantu rumah tangga. Kira-kira mereka mau nggak kerja pada kita terus nggak kita bayar? Yah, jawabannya mereka tidak mau kalau nggak dibayar. Pembantu bangsa manusia itu ya uang biasanya. Lah hal ini sama aja. Orang yang punya khodam atau pembantu dari bangsa jin, siluman, setan, bahkan iblis, itu pasti akan membayar khodam itu. Kadang, ada yang tahu bayaran apa yang harus dia beri pada khodamnya. Misal pesugihan, maka bayarannya, tumbal dan lain-lain. Kadang pula, orang punya khodam tapi tak tahu kalau nanti khodamnya akan minta bayaran. Atau, kadang orang nggak sadar, kalau punya khodam. Inilah yang perlu kami jelaskan. Semoga dapat dipahami. Khodam dari bangsa jin, setan, siluman, iblis, itu yang pasti akan meminta bayaran. Berupa ruh, dan sukma orang yang punya khodam. Juga, kadang meminta ruh sukma, orang yang meminta bantuan orang yang punya khodam. Atau tumbal. Semoga paham di sini. Jadi, orang punya kelebihan aneh-aneh di luar umum itu jangan kaget dan heran. Biasa saja, bisa jadi, itu adalah hasil dari bantuan dari jin, siluman, iblis, setan. Nanti yang meminta bantuan kepada orang yang punya kelebihan itu pasti akan ditumbalkan. Misal ada orang yang bisa melihat gaib terawangan, bisa mengobati, melancarkan rezeki, jodoh, pengisian ilmu kebal, sakti, kanuragan, pengasihan, dan masih banyak lagi macamnya. Itu biasanya pakai khodam bangsa jin, siluman, setan, iblis. Nanti dia meninggal, sebagian ruhnya akan diambil khodamnya, atau bahkan semua ruhnya diambil oleh khodamnya, sehingga tidak ke alam barzakh, tapi jadi budak iblis. Yah, kalau ada orang berobat atau punya hajat sesuatu, terus minta tolong dengan orang yang punya kelebihan. Karena bantuan khodam jin, setan, siluman, iblis, yah, nanti orang itu juga akan kena. Artinya, juga akan diambil oleh khodam orang yang punya kelebihan. Yah, karena apa? Karena itu hasil dari bantuan mereka. Jadi berhati-hatilah. Hidup ini hanya sementara, masih panjang lagi perjalanan hidup kita ke depan nanti. Semoga dapat dipahami.
Kami hanya bisa mengajak dan menyampaikan. Orang percaya silahkan, ndak, juga tak mengapa. Pesan sang aulia.